Shalom, selamat pagi sahabat GSCC. Happy Monday. Selamat beraktivitas. Tentunya setiap hari Senin kita memiliki kesibukan masing-masing untuk beraktivitas dalam pekerjaan ataupun di dalam aktivitas dalam pelayanan dan keluarga. Namun satu hal bahwa di dalam kesibukan kita jangan lupakan untuk menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Sebab ketika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendahulukan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus terbang tinggi mengatasi langit biru Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu kami percaya. Orang benar tidak pernah akan ditinggalkan, melainkan Engkau selalu memberikan kasih karunia. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mengakui kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank You, Jesus. Sekalipun mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi bukankah Engkau Tuhan yang setia? Mungkin keadaan itu terjadi karena kami salah dalam melangkah. Mungkin keadaan itu terjadi karena kami salah mengambil keputusan. Namun kesetiaan Tuhan berdiri di samping kami, membuat kami merasakan, thank You Lord. Kami ada di titik ini, kami tidak sendiri. Kami bersyukur, kami terima kekuatan baru. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku Tuhan. Aku bersyukur. Saudara, pernahkah engkau merasakan dalam penyembahan kita bisa ngomong apa saja ke Tuhan? Kita share beban-beban kita. Kita share ucapan syukur kita ke Tuhan. And He is alive. He is a living God. Thank You, Jesus. I love You so much, Jesus. Kami dapat merasakan Engkau exist, Lord. Engkau sungguh ada.
Engkau baik, teramat baik Tuhan. Makasih Bapa. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan, buat hari ini yang Kau berikan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Yesus. Amin Yesus Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, oh Tuhan. Thank you Jesus. You are a living God. And we can feel you Lord. Thank you Jesus. Makasih buat pagi hari ini kami dapat merasakan kebaikan-Mu mendahului setiap berkat-berkat yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, kami terima semua yang baik daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom sahabat GACC, selamat beraktivitas di hari Senin yang berbahagia ini. Happy Monday. Be rejoice. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap kali orang akan beraktivitas di hari Senin pasti akan berkata, wow ini hari yang berat karena kita saja barusan liburan di hari Minggu. Dan hari Senin itu pasti banyak kerjaan. Saudara, mari awali dengan ucapan syukur. Amin. Kalau engkau sibuk berarti itu anugerah karena yang pertama masih diberikan kerjaan. Amin. Yang kedua masih diberikan kekuatan untuk melakukan banyak hal. Ada orang yang dia terpaksa nganggur karena nggak punya kerjaan dan ataupun nganggur karena dia nggak punya kemampuan untuk bekerja atau dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Makanya saudara, Happy Monday kita beraktivitas dengan bersyukur. Amin. Karena di hari Senin juga berarti ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Kalau setiap hari kita melatih diri kita bersyukur, maka setiap hari pasti ada kekuatan baru. Jangan merasa, wah saya merasa sendirian nih, saya kerja tuh kok gak mengerti orang lain. Anak saya gak mengerti, suami saya gak mengerti, orang-orang di rumah saya gak ngerti. Padahal saya cari uang tuh untuk mereka. Saya merasa tertekan dengan keadaan ini. Terus atau kok bos saya tuh setiap saat tuh panggil saya ya. Kenapa tiap kali saya? Sepertinya ini pekerjaan saya terlalu banyak yang saya harus kerjakan. Nah itu keluhan-keluhan yang biasanya orang kalau beraktivitas banyak kerjanya di hari Senin. Saudara, ada hal-hal yang kita bisa syukuri. Yang berikutnya juga mungkin bos kita tuh menilai kita kompeten. Karena dia nilai kita kompeten, makanya dipercayakan banyak hal. Yang berikutnya lagi, ternyata engkau orang yang dapat dipercaya. Jadi berbahagialah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena di firman Tuhan orang-orang seperti ini bukankah mereka orang-orang yang dicari. Amin. Musa mencari orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya. Amin. Bahkan Paulus mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk ditempatkan di dalam gereja-gereja kecil yang dia bangun, saudara. Nah, berarti engkau orang yang spesial. Bisakah hari ini kita mulai dengan bersyukur? Katakan, makasih Bapa, aku ternyata diberkati. Aku ternyata valuable. Aku ternyata dianggap oleh bos saya. Nah saudara, ketika kita bersyukur, beban-beban kita terlepas, beban-beban kita ditanggalkan. Dan hari ini
Ketika engkau mulai mengawali segala sesuatu dengan ucapan syukur, saya hanya mau mengingatkan, teruskan kesetiaanmu, sebab bukan langkah awal yang menentukan. Mungkin di awal-awal kita bekerja, wah kita tunjukin kinerja, kita tunjukin kapasitas kemampuan kita untuk menarik perhatian dari bos kita, supaya kita dipercayakan di dalam banyak pekerjaan. Tahu-tahu setelah banyak pekerjaan dipercayakan di tangan kita, kita mulai lunglai. Waduh, kenapa semua saya? Kenapa semua saya yang harus kerjakan? Di titik ini saya mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan di dalam Tuhan, sahabat GHCC yang diberkati, kalau engkau merasakan kepenatan dalam kehidupanmu, tetaplah kuat, tetap semangat, tetaplah komitmen untuk setia. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Apa gunanya kita setia di awal, kita bersemangat di awal karir kita bersemangat di awal pelayanan kita. Tahu-tahu ketika kita di pertengahan, kita mulai hati kita menjadi pahit, hati kita menjadi kecewa, kita mulai terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang dari senior-senior kita, ngapain kamu capek-capek, ngapain kamu sibuk-sibuk, toh nanti juga begini, dan lain sebagainya. Saudara, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir itulah yang paling menentukan. Apakah kita akan mengakhiri garis akhir pertandingan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Mari kita mau belajar untuk konsisten berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan pelajari tentang 2 Raja-Raja 8 hingga 2 Raja yang ke-12. Hari ini kita sudah ada di akhir bulan Januari ya, Senin tanggal 30, besok hari terakhir di bulan Januari. Dan saudara, pelajaran tentang hari ini saya memberikan judul Raja Yoas, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Amin. Itu sebabnya kalau di awal kita bersemangat, sampai akhir kita terus bersemangat sampai mencapai garis akhir. Karena setiap pertandingan itu pialanya di akhir, saudara, bukan pialanya di awal. Memang Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah menang bagi kita, Yesus sudah menentukan kita menjadi pemenang. Tapi bukankah Tuhan juga berfirman bahwa untuk mencapai garis akhir kita terus harus melanjutkan pertandingan dengan baik. Amin. Saudara yang diberkati, belajar tentang kisah Raja Yoas. Sebelumnya kita akan baca garis besar dari kitab 2 Raja-Raja 8 hingga Raja-Raja yang ke-12. Raja Israel menolong perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu sempat pergi ke daerah Filistin untuk menyelamatkan diri dari 7 tahun kelaparan. Nah, ketika dia kembali, dia ketemu dengan raja. Pada saat yang sama, Gehazi sedang menceritakan tentang mujizat yang pernah dilakukan Elisa kepada Raja Israel. Dan singkat cerita, raja kemudian menolong perempuan Sunem itu pada pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kemudian kisah tentang Elisa ada di Damsyik di pasal 8 ayat 7 hingga ayat yang 15. Selanjutnya, kelanjutan riwayat raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang 2 raja-raja itu selalu dikisahkan berdampingan antara Raja Israel dan Raja Yehuda. Di saat keadaan diri Israel seperti ini, keadaan Yehuda seperti ini. Jadi ceritanya tentang kerajaan ini berdampingan, dan di mana nanti di akhir dari kitab Raja-Raja saya akan menuliskan tentang raja-raja siapa yang hidup pada kerajaan Israel dan raja-raja siapa aja yang hidup di kerajaan Yehuda. Mereka hidup berdampingan, kadang baik, kadang gak baik, kadang bersama-sama berperang, kadang gontok-gontokan, kadang saling berperang, dan kadang saling menguatkan. Nah, selanjutnya ada Yoram, Raja Yehuda. Yoram ini Raja Yehuda ada di ayat 16 hingga ayat 24 di pasal 8. Ada juga setelah Yoram ada Ahazia, Raja Yehuda pasal 8 ayat 25 hingga 29. Selanjutnya ada seorang panglima Israel yang kemudian dia menghabiskan, memunahkan seluruh keluarga Ahab di pasal yang ke-10. Panglima ini dia mendapatkan nubuatan dari abdi Allah, dari nabi, untuk dia, dari Nabi Elisa, bahwa dia akan mengalahkan dan memunahkan keluarga Ahab seperti apa yang ada dinubuatkan. Dan
jiwanya pun bangkit, kemudian dia melakukan pemusnahan kepada keluarga Ahab. Yehu menjadi raja Israel pada pasal 9 ayat 1 hingga ayat 15. Selanjutnya Yoram dan Ahazia dibunuh pada pasal 9 ayat 16 hingga 29. Isabel juga kemudian dimusnahkan oleh Yehu, dan sesuai dengan nubuatan yang sudah disampaikan oleh Elisa bahwa jasadnya akan dimakan oleh anjing, karena jasadnya ketika dicari tidak tersisa, ya saudara. Kemudian Yehu melakukan pembaharuan, yaitu dengan menghapuskan penyembahan Baal pada pasal 10 ayat 18 hingga ayat yang ke-36. Atalia kemudian dibunuh dan Yoas menjadi raja. Yoas sebagai raja Yehuda di pasal 11 hingga pasal yang ke-12 ayat 21. Yoas ini berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Waktu itu dia diselamatkan oleh istri dari Imam Yoyada, yaitu Yosabat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia merupakan tantenya juga, tantenya Yoas. Jadi Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, karena dia diselamatkan pada waktu pembantaian terjadi untuk keluarga raja. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Imam Yoyada dia diangkat menjadi raja. Di 2 Raja-Raja 12 ayat 1, dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Shibia dari Bersheba. Nah, Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik. Yoas dari umur 7 tahun dia besar dalam bimbingan Yoyada dan istrinya Yosabat. Dan selama dia menjadi raja sejak umur 7 tahun, dia melakukan apa yang benar. Itu selama Imam Yoyada hidup dengan dia, selama Imam Yoyada mengajari dia, selama Imam Yoyada mendampingi dia di kerajaan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya di zaman Yoas dia melakukan berbagai macam pembaruan. Bahkan di dalam ayat 4 di 2 Raja-Raja 12 berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan oleh karena dorongan hati seseorang, uang itu dipakai untuk pembangunan dalam rumah Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Setelah itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam lain serta berkata kepada mereka, ini pada tahun ke-23, berarti sudah cukup panjang mereka mengumpulkan uang. Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu itu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dan mereka kemudian setuju. Dan uang itu dipakai untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu, jadi ini Raja Yehuda Yoas anak Ahazia Raja Yehuda. Ada Yoahas anak dari Yehu yang dulunya panglima Israel yang sudah menjadi raja. Yehu anaknya Yoahas. Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria, 17 tahun lamanya ia memerintah. 2 Raja-Raja 13 ayat 10, dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoahas punya anak namanya juga Yoas. Jadi Yoas bin Yoahas. Ada Yoas bin Ahazia. Nah saudara, Yoas bin Ahazia itu Raja Yehuda. Yoas bin Yoahas Raja Israel. Mereka sempat memerintah bersama dengan nama yang sama. Jadi nanti saudara-saudara kalau mempelajari Alkitab firman Tuhan, kita mungkin mengenal, oh ini ada Raja Yoas, ini juga ada Raja Yoas. Raja Yoas yang Yehuda dan Raja Yoas yang Israel. Raja Yoas yang Yehuda bin Ahazia atau anak Ahazia. Tetapi Raja Yoas Israel adalah bin Yoahas atau anak dari Yoahas. Mereka sempat memerintah di dalam tahun yang sama, di tahun pemerintahan ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Jadi saudara-saudara, memang Alkitab ini menceritakan kronologisnya
dan kita harus baca dengan baik ini siapa, Yoas yang mana, karena ada beberapa raja yang memiliki keserupaan nama. Entah bagaimana mereka memiliki keserupaan nama, di dalam pemilihan nama mereka juga menjadi raja di waktu yang hampir bersamaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian garis besar kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 12, di mana bahwa setelah Yehu memunahkan keluarga Ahab, kemudian Yehu menghapuskan penyembahan Baal, lalu Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Saudara yang diberkati, Yoas ini kemudian diangkat menjadi raja oleh Imam Yoyada di usia yang ke-7 tahun. Dan yang paling penting di garis di bawah di sini, Yoas melakukan pembaharuan pada zamannya, tapi tanpa Yoyada dia tidak bisa apa-apa, saudara. Di kitab 2 Raja 11 ayat 21 dikatakan Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kitab 2 Raja-Raja 12 berkata seperti ini, dalam tahun zaman ke-7 zaman Yehu di kerajaan Israel, raja Israel, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 40 tahun lamanya, di 3 tahun terakhir ada Yoas bin Yoahas menjadi raja Israel. Jadi saudara-saudara bisa mengerti ya kronologinya bagaimana mereka berdampingan hidup bersama. Yoas bin Ahazia di tahun ke-37 ada Yoas bin Yoahas, raja Israel. Di tahun ke-40 pemerintahan Yoas dia meninggal. Yoas meninggal. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada. Jadi seumur hidupnya selama Imam Yoyada. Di luar Imam Yoyada itu ada anaknya Imam Zakaria. Yoas tidak lagi hidup dengan benar. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu. Berkatalah Yoas pada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan di rumah Tuhan. Tahun ke-23 mereka tidak melakukannya. Lalu dia bertanya, mengapa kamu tidak perbaiki? Kemudian, jadi serahkan saja uang itu kepada orang-orang yang akan memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Lalu setujulah para imam itu dan mereka tidak menerima uang dari rakyat, tapi mereka pun tidak perlu lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam menjaga pintu, menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti, maka datanglah para panitera, membungkus, menghitung uang terdapat dalam rumah itu, diserahkan kepada para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka membayarkan kepada tukang kayu, tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang pemahat batu mereka pakai juga untuk beli kayu, beli batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi uang kurban penebus salah, uang korban penebus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian dari para imam. Nah, yang menarik di perikop yang berikutnya di ayat yang ke-17, pada waktu itu majulah Hazael raja Aram, diperanginya Lagat dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia raja Yehuda, dan persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja, itu semua dikirim ke raja Aram. Maka tidak lagi Hazael menyerang Yerusalem. Hazael tidak lagi menyerang Yerusalem, namun selebihnya di ayat 19 dikatakan riwayat Yoas dan segala yang dilakukan itu ditulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Nah, di akhir kehidupannya pegawai-pegawainya sendiri bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Tentunya apa yang dilakukan Yoas ketika dia mengambil segala persembahan kudus yang dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Raja Yosafat, Yoram, dan Ahazia, persembahan kudus itu ketika dia berikan kepada Raja Aram, artinya dia mengandalkan Raja Aram, itu tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dibuat oleh Yoas, mungkin karena dia takut di situ ketika setiap kali raja-raja tidak mengandalkan Tuhan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk berlindung, itu Tuhan tidak berkenan.
Nah, Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh Yoas. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dirinya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik yang kita lihat akhir hidup dari Yoas. Dia melakukan pembaruan, bahkan dia memperbaiki rumah Tuhan, dan dia hidup benar hanya selama Imam Yoyada hidup. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada hidup, mengajari dia, memberitahukan hal-hal yang baik untuk dia lakukan. Dan kemudian ketika dia bermaksud membaharui rumah Tuhan, itu juga tercatat di dalam kitab 2 Tawarik 24 ayat 4. Memang kalau di kitab 2 Raja-Raja tidak sedetail dengan di kitab 2 Tawarik. Jadi saudara-saudara bisa membandingkan kitab 2 Raja-Raja 11 dan 12 ini dengan kitab 2 Tawarik 24. Di 2 Tawarik 24 ayat 22 secara detail diceritakan tentang ketidaksetiaan Raja Yoas. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Imam Yoyada yang sudah melantik dia dari umur dia 7 tahun. Yoyada punya seorang anak yang dinamai Imam Sakaria. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada. Dia membunuh Imam Sakaria. Dia membunuh anak Yoyada itu, dan pada saat kematiannya berseru, Sakaria berkata, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ayat 23, pada pergantian tahun tentara Raja Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja di negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, hanya sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Jadi apa yang dilakukan Yoas itu tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara yang berkati, Alkitab mencatat Yoas sebagai raja yang benar selama hidup Imam Yoyada saja. Nah, setelah dia mati, dia berubah setia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, yang pertama, hal ini dipengaruhi oleh, pada waktu itu di 2 Tawarik 24 ayat 17 dikatakan, sesudah Yoyada mati, pemimpin Yehuda datang menyembah pada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Sejak itu raja mendengarkan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemimpin-pemimpin Yehuda, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Karena bujukan para pemimpin yang jahat itu, Yoas terpengaruh dan ikut berbuat jahat, bahkan ikut menyembah berhala. Saudara, ini menunjukkan bahwa kadangkala ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan besar, kadangkala ketika seseorang melakukan pembaruan, kegerakan, itu bukan karena dia lakukan dari dirinya, tapi karena ikut-ikutan, karena ada nasihat dari orang lain, karena ada sebuah kegerakan, kegiatan yang mendorong dia turut melakukan itu. Jadi hanya sekedar turut melakukan itu, ikut-ikutan melakukan hal-hal yang luar biasa, tidak membuat dia memiliki sebuah sikap yang betul-betul dari dirinya sendiri. Dia dipengaruhi oleh Imam Yoyada, pengaruh yang baik selama Imam Yoyada hidup. Setelah Imam Yoyada tidak ada, dia dipengaruhi oleh pengaruh dari para pemimpin Yehuda, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, karena dari awal yang dia lakukan hanya karena ikut nasihat apa kata orang. Apakah mendengar nasihat kata orang itu salah? Enggak salah. Yang menjadi masalah adalah nasihat itu tidak termaterai dalam dirinya. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada banyak orang memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang ketika dia muda, dia dengan begitu bersemangatnya melayani Tuhan. Setiap KKR dia ada, setiap ada lawatan dia tumbang, setiap ada didoakan dia maju, setiap ada komunitas-komunitas sel dia hadir di sana. Dia begitu bertumbuh dengan orang-orang yang hebat. Tetapi begitu dia keluar dari zona pergaulan yang baik, dia ketemu dengan orang yang gak baik, dia begitu mudah disanjung,
dipuji-puji, kemudian dia masuk dalam pergaulan yang kemudian dia tinggalkan semua pergaulan yang baik yang pernah dia kecap. Alhasil dia terpengaruh ketika dia kembali ke komunitas yang awal membuat dia bertumbuh. Dia sudah tidak bisa ngeblend lagi. Kenapa? Karena memang dia sudah ada pilihan di dalam hatinya. Pilihan itu dia sudah pakai untuk dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga ketika dia kembali kepada komunitas yang baik itu hanya sekedar formalitas saja. Karena dia telah mengizinkan kecemaran itu terjadi di dalam dirinya dan dia tidak mau keluar dari zona yang mencemarkan dia. Dia begitu dicemarkan oleh pergaulan yang buruk. Saya sering kali mengalami orang-orang yang keluar masuk dalam pergaulan komunitas yang baik, dia keluar terpengaruh, dia balik lagi ke komunitas yang baik. Dia bergaul sebentar, dia balik lagi ke komunitasnya yang kurang baik. Dan begitu seterusnya. Orang ini dalam dirinya dia tidak punya keputusan untuk hidup di habitat mana yang dia harus hidup. Kenapa? Karena dari dalam dirinya gak punya pendirian. Semua orang yang hidup mengenal Tuhan hanya karena dipengaruhi. Ketika dia dipengaruhi dengan garam, dia jadi garam. Ketika dia dipengaruhi dengan pahit, dia menjadi pahit. Saudara, orang seperti ini tidak bisa bertumbuh sampai akhir hayatnya. Yoas memulai sebuah hal yang baik dan mengakhiri dengan hal yang tidak baik. Bukan langkah awal yang menentukan, saudaraku, tetapi langkah akhir yang menentukan. Kalau engkau memulai segala sesuatu dengan kegerakan rohani, begitu engkau terpengaruh, engkau langsung jeblok, jatuh dan gak bisa bangkit lagi, engkau berarti tidak menanamkan nilai kelahiran baru di dalam hidupmu. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia dikuatkan, dia tumbuh, dia berakar. Dan walaupun dia digoda, dia pernah jatuh, dia bangkit lagi. Dan dia terus bangkit dan membangun kehidupan rohani yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau engkau masih begitu mudahnya dipengaruhi, coba cek benih yang ada padamu. Mungkin engkau belum pernah lahir baru. Mungkin engkau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan seperti Ayub katakan, hanya dari apa kata orang. Apa kata orang, engkau ikuti. Ketika engkau gak kuat, engkau labil, engkau jatuh. Engkau mungkin gak lahir baru, saudara. Yang pertama, dipengaruhi oleh pengajaran para pemimpin Yehuda. Pengajaran yang baik tidak mampu termaterai di dalam dirinya karena dia begitu mudah dipengaruhi oleh pengaruh yang buruk. Perhatikan benih yang ada padamu. Hayat yang ada padamu. Apakah hayat ilahi yang punya kecenderungan melakukan hal yang baik atau punya kecenderungan untuk jatuh dan jatuh lagi? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, apa sebabnya Yoyada itu tidak tahan di dalam kehidupannya setelah Yoyada meninggal? Sebab Yoas tidak mencari kebenaran dan mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan hanya karena dari nasihat orang. Dia tidak mencari secara pribadi. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selama ia dibimbing oleh Imam Yoyada dalam hidupnya untuk mencari kerajaan Allah dengan taat segala hukum-hukum Tuhan, dia cari. Tapi ternyata dia tidak cari kebenaran itu sendiri. Sebab itu hidupnya lebih mudah lagi dipengaruhi oleh keadaan dan pergaulan, sebab Yoas tidak mempunyai pedoman kebenaran. Saudara, integritas dimulai dari diri sendiri. Kebenaran yang kita terima dimulai dari diri sendiri. Kalau engkau orang yang mudah dipengaruhi, engkau akan terombang-ambing selama hidupmu. Engkau akan mudah tersanjung, engkau akan mudah dipuji. Ya, orang-orang yang mudah disanjung, orang-orang yang mudah dipuji, kalau ditawarkan apapun mereka akan ikut. Kenapa? Harga diri mereka, integritas mereka diletakkan pada apa kata orang, bukan pada apa kata Tuhan. Kalau kita letakkan harga diri kita pada apa kata Tuhan, kita gak peduli pujian orang lain. Puncak kejayaan Yoas membunuh Imam Sakaria, yang adalah anak imam besar Yoyada. Seharusnya Yoas menghormati anak dari gurunya yang telah menyelamatkan nyawanya dari pembantaian, bahkan telah menobatkannya menjadi raja Yehuda. Tapi kenyataan Yoas tidak tahu balas budi, dia balas kebaikan. Bukan cuma itu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara, ini hal yang berbahaya. Kalau engkau masuk dalam kategori
engkau menganggap bahwa engkau bergereja, anak Tuhan, anak kerajaan, tapi engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan. Sama seperti ketika Tuhan berkata, ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu sama saja dengan sikap yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ketika Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat untuk dihukum mati di Bukit Tengkorak, Yesus berkata kepada dua orang yang di sebelah kanannya ini ketika dia dengan kedua penjahat itu, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak tahu apa yang kita perbuat sehingga kita melakukan kesalahan di luar kemampuan kita berpikir, berarti kita belum ada roh Tuhan di dalam kita. Saudara, kita belajar dari hidup Yoahas bahwa bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Itu sebabnya kalau kita mau mengakhiri pertandingan dengan baik, pastikan kita lahir baru, pastikan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pastikan kita mencari Tuhan dan kebenarannya, dan jangan masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Orang yang terjebak di dalam pergaulan buruk dan memilih untuk tetap tinggal di dalam pergaulan buruk itu, kemungkinan dia tidak lahir baru, kemungkinan dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kemungkinan dia tidak jatuh cinta dengan Tuhan dan rela kehilangan hubungan dengan Tuhan daripada kehilangan hubungan dengan pergaulannya yang buruk itu. Saudara, hidup adalah pilihan. Pada saat engkau memilih Tuhan, engkau akan mengakhiri perjalanan. Tapi kalau engkau memilih di luar Tuhan, hal yang buruk akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang dia sampaikan lewat pengajaran pada hari ini, bahwa kita belajar dari Yoas. Jangan hanya semangat di awal, di akhir kita salah bergaul dan jatuh. Ini diilhamkan Tuhan untuk kita belajar bahwa kenapa secara vulgar Alkitab selalu mencatat tentang kejatuhan, kebangkitan, kelemahan, bukan untuk mempermalukan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalamnya, tetapi supaya menjadi sebuah pelajaran bahwa Tuhan itu tegas. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak kompromi dengan kejatuhan. Dia tidak kompromi dengan pembenaran diri. Tapi dia selalu mengajarkan, kalau engkau buat yang baik, engkau dapatkan yang baik. Kalau engkau buat yang jahat, selalu ada konsekuensinya. Ingat, jangan cuma semangat di awal, tetapi sampai garis akhir. Kisah 20 ayat 24 berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 2 Timotius 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kesimpulannya saudara, setiap hidup kita adalah pertandingan, akhiri dengan baik. Karena setiap pertandingan mahkotanya ada di garis akhir. Amin. Jadi kita harus bertanding. Yang pertama kita harus bertanding. Kita bertanding dengan diri kita sendiri. Kita yang suka melawan, kita yang suka terpengaruh. Orang yang suka terpengaruh, labil, dikit-dikit jatuh karena pengaruh, dikit-dikit jatuh karena pengaruh. Perhatikan, mungkin engkau belum lahir baru. Mungkin engkau begitu lemah, tidak punya pendirian dan tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, harus capai garis akhir. Garis akhir setiap orang tuh beda, tetapi piala selalu disediakan di akhir pertandingan. Yang ketiga, pelihara iman. Karena dengan memelihara iman, kita akan ditemukan Tuhan yang berkata, jika aku kembali ke bumi ini, apakah aku mendapati iman di bumi? Pastikan Tuhan menemukan kita memiliki iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati orang semua, Tuhan Yesus memberkati katong semua, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan berkati kita satu dalam doa. Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk kami berjuang, bertanding, mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Biarlah kami memulai dengan yang baik, mengakhiri dengan yang luar biasa. Bukan perjalanan awal,
Bukan garis awal yang menentukan, tetapi garis akhir yang menentukan. Biarlah kami dipastikan lahir baru, tidak mudah jatuh, tidak mudah terpengaruh, tidak terombang-ambing, tetapi punya sikap, punya integritas, punya ketetapan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadilah kami kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengawali hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat GSS yang diberkati. Selamat beraktivitas. Jadi kuat ya. Jangan mudah terpengaruh, jangan gampang jatuh. Miliki ketetapan hati untuk setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.